Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Naurasti Ayadi, NIM 2210221017. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kesusastraan Indonesia Angkatan Balai Pustaka 1920-an. Sejarah Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan oleh Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908 sebagai Komisi untuk Bacaan Rakyat. Lembaganya disebut Komisi for the Volkslecture atau Komisi Bacaan Rakyat yang diketuai oleh G.A.J. Haj. Pada 17 September 1971, lembaga ini disebut Balai Pustaka oleh D.A. Rinkes. Tujuannya untuk mengawasi peredaran bacaan yang layak untuk rakyat, bertugas untuk menyediakan bahan-bahan bacaan bagi rakyat Indonesia atau pribumi. Balai Pustaka sebagai nama angkatan, disebut HB Jasin sebagai Angkatan 20, sebagai titik tolak karya awal Indonesia modern. Dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka, bertolak dari penerbitan karya yang berbahasa Indonesia modern, yaitu roman Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Ciri intrinsik sastra Balai Pustaka. Kebanyakan roman-roman Balai Pustaka beralur pedih atau penuh air mata, bertemakan kehidupan sehari-hari seperti percintaan, adat istiadat, perjodohan, atau perkawinan paksa. Tokohnya bersifat kedaerahan dengan teknik penokohan dan perwatakan gaya langsung, bersifat didaktis atau mengandung nasihat, kalimat-kalimatnya panjang dan masih banyak menggunakan perbandingan-perbandingan, gaya bahasanya menggunakan perumpamaan atau pepatah-pepatah, beraliran romantisme, latar cerita pada umumnya latar daerah pedesaan dan kehidupan daerah, menggunakan digresi atau cerita sisipan berupa pepatah adat, dongeng, syair, pantun, dan nasihat. Selanjutnya, ciri ekstrinsik sastra Balai Pustaka. Terbitnya naskah sastra tradisional seperti cerita rakyat, dongeng, dan hikayat. Terbitnya novel-novel terjemahan dari Belanda, Inggris, Prancis, bahkan Jerman. Kebanyakan pengarangnya itu berasal dari Minangkabau, sehingga lebih banyak mengangkat budaya lokal Minangkabau. Pengarang sering keluar dari jalan cerita untuk memberikan nasihat kepada pembaca. Genre sastra terbanyak berbentuk novel, adapun puisi masih berupa syair dan pantun. Cerpen sudah ada, tapi hanya sedikit. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke karakteristik karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Karakteristik yang pertama yaitu tidak mengandung unsur menentang pemerintah. Karakteristik yang kedua, tidak memihak pada salah satu agama yang ada. Dan karakteristik yang ketiga, tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat. Pengarang Angkatan Balai Pustaka. Di sini saya hanya mengambil dua tokoh pengarang ya teman-teman. Tokoh yang pertama yaitu Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat 3 November 1983 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 28 November 1975. Beliau menamatkan sekolah rakyat pada tahun 1909. Nur Iskandar bekerja sebagai guru bantu. Pada tahun 1919, ia bekerja di Balai Pustaka sebagai korektor naskah karangan, sampai akhirnya menjabat sebagai pemimpin redaksi Balai Pustaka. Nur Sultan Iskandar ini sudah memiliki banyak karya. Karya-karya Nur Sultan Iskandar, salah satunya yaitu yang pertama, Apa Dayaku Karena Aku Perempuan. Yang kedua, Karena Mentua. Yang ketiga, Tuba Dibalas Dengan Susu. Yang keempat, Kayak Hendak Jadi Lembu. Tokoh pengarang Angkatan Balai Pustaka yang kedua yaitu Marah Rusli. Beliau lahir di Padang 7 Agustus 1889 dan beliau wafat di Bandung pada tanggal 17 Januari 1968 dan dimakamkan di Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Pendidikan pertama beliau di Sekolah Melayu kelas 2 dan tamat tahun 1904.
dan masuk Sekolah Raja Bukit Tinggi dan tamat pada tahun 1910. Kemudian beliau masuk Sekolah Dokter Hewan di Bogor dan tamat pada tahun 1915. Sudah cukup banyak karya yang beliau ciptakan. Karya-karya Marah Rusli, salah satunya yaitu yang pertama Siti Nurbaya, yang kedua Lahami, dan yang ketiga Anak dan Kemenakan. Kita lihat roman Balai Pustaka yang pertama kali terbit di Balai Pustaka ternyata adalah roman berbahasa Sunda. Ini terbit pada Komisi Bacaan Rakyat ya teman-teman, berjudul Baruang Kamu Ngarora 1914, ditulis oleh Deka Ardiwinata. Baru pada 1920 terbit novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar tadi ya teman-teman. Pengarang dan karyanya yang lain yaitu ada Bapak Adi Negoro. Beliau menulis novel Darah Muda pada tahun 1927, menulis novel Asmara Jaya pada tahun 1928, dan menulis novel Melewat ke Barat pada tahun 1930. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai kesusastraan Indonesia Angkatan Balai Pustaka 1920-an. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.